Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jatim. Jumpa kembali bersama saya Yohanes Fandi dalam Info Jatim edisi 6 Juni 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan rangkaian informasi kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Blitar, hingga lokakarya edukasi digital bersama Google. Inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, kita awali dari info sosial. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional diperingati melalui kegiatan bersama para lanjut usia di Panti Werda Usia Anugrah, Kota Surabaya. Acara ini sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi para lanjut usia, serta untuk terus mendorong kesadaran masyarakat dalam memberikan perhatian kepada mereka. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN tahun 2025 dengan mengunjungi Panti Werda Usia Anugrah yang terletak di Duku Kupang Barat, Surabaya pada Kamis 29 Mei 2025. Pada momen itu, Gubernur Hovifah berpesan supaya selalu melindungi dan menyejahterakan lansia. Di awal kedatangan, Gubernur Hovifah langsung menyapa para lansia dan memotong tumpeng. Kemudian, memberikan kepada lansia sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Selanjutnya, Gubernur Hovifah menyalurkan berbagai bantuan, seperti bantuan sosial permakanan lansia dalam panti sebesar Rp155.125.000 untuk Panti Werda Usia Anugrah Surabaya, bantuan bedah kamar BUMD Jatim untuk 32 kamar sebesar masing-masing Rp2 juta, dan zakat produktif untuk 60 lansia produktif masing-masing Rp500.000. Saat ditemui, Gubernur Hovifah menyampaikan 29 Mei itu selalu diperingati sebagai Hari Lansia Nasional setiap tahunnya, dan kebetulan tahun ini bertepatan dengan Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Hovifah menyebut tema Hari Lansia kali ini ialah Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera, sehingga dirinya mengajak supaya melindungi dan menyejahterakan lansia. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 di Kota Blitar. Upacara ini dihadiri oleh sejumlah unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat, serta menjadi pengingat akan makna persatuan bangsa dalam keragaman. Mari kita simak liputannya. Pelaksana tugas Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di alun-alun Kota Blitar pada hari Senin 2 Juni 2025. Dengan mengusung tema besar memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya, peringatan tahun ini terasa lebih spesial karena digelar di Kota Blitar, kota tempat Bung Karno, sang proklamator sekaligus penggali Pancasila, dimakamkan. Wagub Emil menuturkan dari Kota Blitar, semangat kebangsaan dan cita-cita luhur tentang Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur digelorakan. Ia pun menyebut, peringatan ini tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi momentum menumbuhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Kota Blitar, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, menuju pendidikan berbasis teknologi, Pemprov Jawa Timur bekerja sama dengan Google Indonesia menggelar lokakarya edukasi sekolah digital di Kota Surabaya. Acara ini menghadirkan para kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kompetensi digital guna mendukung transformasi digital di lingkungan pendidikan Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratnadewi Agustin, menghadiri acara Lokakarya Edukasi bertajuk Menuju Sekolah Berbasis Digital dengan Google di Surabaya pada Selasa 3 Juni 2025. Serlita menegaskan bahwa transformasi digital sangat penting diterapkan di sektor pendidikan, dan mengingatkan bahwa transformasi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan cara berpikir dan hidup masyarakat.
Dengan penetrasi internet yang mencapai 81,79%, Sherlita menyampaikan bahwa berdasarkan data APJII 2024, di Jawa Timur, digitalisasi sekolah menjadi prioritas, terutama untuk wilayah yang belum terjangkau layanan pendidikan memadai. Sherlita juga menyampaikan bahwa Diskominfo memiliki program cerdik atau cerdas digital yang ditujukan untuk meningkatkan literasi digital anak-anak dan remaja. Sementara Pemprov Jawa Timur menggagas program Jatim Belajar Digital Terpadu yang bertujuan menyediakan internet bagi 23 SMA, SMK negeri di wilayah blank spot tahun ini. Sementara itu, General Manager Poinstar Indonesia, Nathanael Sibarani menjelaskan, acara Lokakarya Edukasi ini adalah kegiatan proses mengenalkan teknologi digital melalui Google di sektor pendidikan, yang utamanya dengan program kandidat sekolah rujukan Google. Digitalisasi sekolah menurut Nathanael sangat penting di era ini, agar pendidikan di Indonesia tidak tertinggal secara global dan agar anak-anak memiliki kompetensi teknologi sejak dini. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat penting dalam menggerakkan semangat digitalisasi di sekolah-sekolah. Dengan berbagai inisiatif ini, Jawa Timur diharapkan menjadi pelopor transformasi digital pendidikan di Indonesia, mencetak generasi yang adaptif dan produktif di era digital. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 menggelar sosialisasi edukasi penanganan barang kena cukai ilegal. Acara yang digelar di Gedung Bea Cukai Juanda ini menyasar pada pemangku kepentingan dan masyarakat agar semakin paham akan dampak peredaran barang ilegal terhadap pendapatan negara dan kesehatan masyarakat. Mari kita simak liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Bea Cukai Jawa Timur 1 dan aparat penegak hukum memusnahkan 12 juta batang rokok ilegal senilai 7,09 miliar di Sidoarjo. Aksi ini menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang merugikan negara hingga 8,98 miliar. Industri rokok legal menyumbang pendapatan negara 137 triliun setiap tahun. Jawa Timur menerima 3,5 triliun dari dana bagi hasil cukai yang digunakan untuk pembangunan layanan kesehatan seperti rumah sakit baru di Pamekasan dan subsidi BPJS untuk masyarakat miskin. Tingginya nilai cukai memicu peredaran rokok ilegal yang merugikan negara, pelaku usaha legal, dan membahayakan kesehatan karena tidak memenuhi standar produksi. Pemusnahan ini menunjukkan upaya bea cukai melindungi masyarakat dan industri dari persaingan tidak sehat, sekaligus mencegah dampak buruk rokok ilegal bagi sosial, kesehatan, dan keuangan negara. Dari Sidoarjo, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info lingkungan. Sobat Jatim, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan serangkaian acara bertema lingkungan di Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan di Jawa Timur. Berikut informasinya untuk Anda. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025, pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga lingkungan hidup dan menghentikan polusi plastik melalui aksi nyata di lapangan. Bertempat di Pantai Gemah Tulungagung, ribuan peserta dari unsur perangkat daerah, Pemprov Jawa Timur, dan masyarakat ikut ambil bagian dalam kegiatan bersih-bersih sampah serta penanaman pohon di pantai. Kegiatan diikuti oleh sekitar 790 peserta yang terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah Pemprov Jawa Timur, komunitas peduli lingkungan, hingga pelajar dan relawan lokal. Dalam waktu sekitar 1,5 jam, kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan 1.946,08 ton sampah dari area pesisir Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung.
Aksi ini menjadi bukti nyata semangat kolektif warga Jawa Timur dalam menghadapi tantangan besar berupa krisis sampah plastik dan degradasi lingkungan pesisir. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, juga diserahkan 180 bibit cemara udang serta 15 drop box sampah kepada kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Arumi Baksim, Emil Dardak, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur yang dalam kesempatannya menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam mengurangi sampah plastik. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur Nurholis memaparkan berbagai capaian Pemprov Jawa Timur dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengurangan timbunan sampah plastik. Jawa Timur tercatat memiliki jumlah bank sampah terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 5.170 unit. Capaian ini merupakan dampak dari inovasi program Desa Bersih dan Lestari yang digagas sejak beberapa tahun yang lalu. Dari Tulungagung, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian Info Jatim edisi 6 Juni 2025. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat dan menambah wawasan untuk Anda. Saya Yohanes Fandi pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.